Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan programmer di segala penjuru semesta. Jumpa lagi dengan saya Sugi di channel Fosalgo. Di video kali ini kita akan coba memperbaiki kekurangan yang ada pada video kita sebelumnya, yang di video CC 036. Di video yang lalu itu kita sudah buat seperti ini, sebuah vertex, ya, sebuah graf yang terdiri dari vertex dan edge yang kita gambar secara lengkap, ya, graf lengkap. Seperti ini gambarnya. Kita bisa menggambar seperti ini. Jadi setiap kita menambahkan sebuah vertex, maka akan diikuti juga dengan menggambar semua edge yang terhubung ke vertex tersebut. Jadi untuk video yang lalu ini kita sudah melakukan taktisi juga. Kita taktisi bagaimana cara menangani looping yang polinomial. Jadi sebenarnya loopingnya disebabkan karena kita menggunakan sebuah game loop, ya. Kita buat sebuah game loop seperti ini menggunakan thread. Kemudian kita atur max-nya, max fx-nya menjadi 1. Jadi ini sebuah pengorbanan, kita buat dia menjadi 1. Dan sebagai trade off-nya adalah reaksi dari penggambar graf kita ini menjadi lambat, tidak terlalu reaktif. Jadi kalau kita klik dia akan butuh delay untuk menampilkan gambarnya, ya. Jadi ini tidak terlalu reaktif. Ini kita korbankan karena kita mau menggunakan game loop yang pakai thread, ya. Jadi thread ini akan terus-menerus melempar view, ya, atau merender ke monitor terus-menerus, sehingga ini yang menyebabkan dia menjadi lambat, menjadi lebih kompleks. Untuk itu di video kali ini saya akan rubah ini. Saya akan gambar dia tanpa menggunakan thread. Jadi nanti kita gambarnya seperti ini. Kita bisa klik di sini, kita langsung gambar dan dia langsung bereaksi, ya. Ketika saya klik dia langsung gambar semua titiknya. Ini tidak menggunakan thread. Jadi nanti kita akan gunakan thread kalau kita butuhkan. Misalnya kalau kita mau buat game baru kita pakai thread lagi, ya. Untuk sementara karena kita hanya mau menampilkan view saja berupa vertex dan edge yang saling berhubungan seperti ini, maka mungkin kita bisa tanpa menggunakan thread. Selain itu di tutorial kali ini saya menambahkan fitur drag and drop. Jadi gambar ini bisa di drag and drop, bisa digeser kanan kiri. Kemudian kalau kita mau tambahkan vertexnya lagi bisa kita drag seperti ini. Ya, cukup sederhana. Oke, baik, kita langsung ke NetBeans saja. Di sini kita buat sebuah kelas baru. Kita buat kelas baru. Kita close dulu nih di bawah. Kita hentikan semuanya. Prosesnya kita hentikan semua. Baru kita buat kelas baru. Oke, di sini kita close aja dulu. Kita buat sebuah kelas baru di package Fosalgo, di package kita. Klik kanan, new Java FX main class, ya. Kita beri nama kelasnya 037, sisi crafting code 037. Finish. Oke, kita hapus dulu komentarnya dulu supaya dia terlihat lebih luas. Oke. Ya, di sini kita akan butuh variabel untuk menangkap input keyboard. Kita beri nama variabel yang adalah input keyboard. Di sini kita letakkan di bawah. Di bawah ini setelah extend application, ya. Setelah deklarasi kelas, kita gunakan array list. Kita komentar di sini input keyboard atau keyboard handler. Kemudian kita import array listnya, ya, Java util array list. Selesai. Kemudian nanti kita juga butuh canvas dan kita butuh juga variabel untuk lebar dan tinggi canvas. Kita letakkan di bawahnya variabel untuk canvas seperti ini. Ada canvas. Mula-mula kita beri nilai dulu. Nanti kita inisialisasi di start, ya. Kemudian canvas width 1280, canvas height 1720. Kita import dulu canvasnya. Jangan lupa impornya di Java scene graph, ya. Jangan di Java AWT. Import dari Java FX. Oke, selesai. Kemudian nanti juga kita akan butuh variabel untuk transformasi karena kita mau dia punya fitur drag and drop. Kita tambahkan di bawahnya variabel untuk transformasi nanti. Seperti ini, ada sin X, sin Y, kemudian translate X dan translate Y. Kemudian kita juga akan butuh menyimpan titik-titik yang kita klik dari kanvas di permukaan window-nya untuk menyimpan titik-titik vertex. Pada saat kita mengklik, kita simpan di sini nama variabelnya dulu. Jadi kita buat array list, tipenya double array titik. Jadi nanti kita langsung simpan titik X dan Y-nya. Titik pada indeks 0 itu adalah X, titik pada indeks 1 adalah Y. Oke, seperti itu. Kemudian kita akan butuh method draw nanti juga. Pertama kita perbaiki dulu bagian start-nya ini. Di bagian start-nya kita akan buat sebuah ini, ya. Kita hapus dulu buttonnya. Stack pane-nya root juga. Root-nya stack pane maksudnya tipenya. Kemudian kita buat ini. Nanti akan kita buat metode untuk set handling sign, ya. Sign-nya ada set handling-nya di sini. Kemudian yang ini dikosongkan saja supaya dia menyesuaikan dengan lebar dan tinggi kanvas. Kemudian ini dihapus, kita tidak punya button sudah. Seperti ini. Ini belum ada metodenya makanya error. Nanti kita buatkan metodenya. Kemudian kita butuh menginisialisasi kanvas juga. Kita inisialisasi kanvasnya di bawah sini dengan nilai lebar dan kanvas yang lebar dan tinggi yang sudah kita tentukan di atas sini. Kanvas width-nya 1280, height-nya 720.
Kemudian kita akan set handling juga untuk metode untuk kanvasnya, untuk membuat metode-metode klik pada kanvas. Kemudian di bawahnya nanti setelah itu kita buat method draw. Jadi kita menggambar setelah kita set ini, kita gambar. Kemudian ada di children-nya ini kita tambahkan ya, root get children add canvas. Jadi kita tambahkan kanvas ini ke dalam root. Ini rootnya adalah tipenya stack pen ya, seperti ini. Kemudian title-nya bisa diganti kalau butuh, bisa kita ganti. Jadi misalnya hello world-nya saya ganti jadi title dari window-nya Fosalco Indonesia. Oke, itu saja di bagian start-nya. Jadi start-nya sudah kita perbaiki. Nanti kita buat metode-nya nih ya. Oke, kita ke atas lagi ke bagian atasnya start. Di sini kita buat metode-metode yang dibutuhkan. Pertama kita tentunya akan butuh metode untuk menggambar, metode draw-nya. Jadi kita butuh metode draw seperti ini. Kemudian di dalamnya kita akan melakukan pengecekan dulu. Kita pakai try and catch dulu untuk mengantisipasi runtime error-nya. Kasih pakai exception saja yang global, yang super kelasnya ya, exception print stack trace itu saja, cukup sederhana. Yang try and catch-nya saya buat sederhana saja. Kemudian di dalamnya kita harus memeriksa. Di sini pada saat kita mau menggambar, kita harus periksa dulu apakah kanvasnya null atau tidak. Kalau null tidak perlu digambar. Kemudian kalau tidak null dia, jika kanvas tidak null maka di situ kita baru menggambar. Cara menggambarnya adalah dengan memanggil ini objek graphic context. Jadi kita buat objek graphic context dulu yang diambil dari canvas.graphic context 2D. Jadi kita gambar ke kanvas itu tidak secara langsung tapi ke graphic context-nya. Kemudian kita clear dulu. Jadi ini agak berbeda-beda, di JavaSwing juga beda. Kalau di sini harus di clear dulu supaya gambar sebelumnya dihapus. Jadi kita clear seluas kanvas juga. Kemudian kalau kita mau gambar fill-nya di tengahnya seperti ini, kita panggil dulu color-nya. Kita set fill dulu. Kemudian saya akan menggambar sebuah kotak seluas kanvas. Jadi saya fill rect seluas kanvas ya. Saya gambar kotak sebenarnya ini, tapi panjangnya dan lebarnya sama dengan panjang dan lebar kanvas. Oke, sampai di sini coba kita run dulu. Kita jadikan komentar dulu nih perintah ininya, perintah handlingnya kita jadikan komentar. Coba kita run dan kita lihat apa hasilnya. Jadi sebenarnya saya menggambar ini ya, menggambar sebuah kotak yang luasnya sama dengan luas kanvas, yang berwarna ini, warna white smoke seperti ini. Kalau saya perbesar ini di bagian luarnya tidak berwarna sama ya. Jadi ini luas kanvasnya di sini. Kalau saya maximize, dia akan seperti terlihat seperti ada ruang kosong. Jadi saya menggambar hanya di bagian yang warna abu-abu ini. Oke, kemudian saya juga mau menggambar garis tepian. Jadi di bagian tepiannya saya mau gambar juga. Maka saya buat set stroke di sini. GC set stroke, saya set stroke-nya dengan warna ini. Jadi ini semacam garis tepi yang seluas kanvas juga ya. Seperti ini. Jadi kalau saya run, maka nanti di pinggirnya ada garis. Ini bagian pinggir ini. Di tepiannya ini warna garis ini. Ini namanya stroke ya. Oke. Kemudian nanti akan saya gambar juga edge-nya. Jadi ini sama dengan kode yang lalu. Saya copy saja dari kode yang lalu untuk menggambar edge dari sisi 037 ya. Ini bisa di copy saja. Saya letakkan di bagian bawahnya setelah saya menggambar kotaknya. Oke. Sampai sini kalau kita run tentu tidak ada perubahan karena kita belum menambahkan vertex-nya ya. Vertex-nya itu ditambahkan melalui klik mouse. Jadi kalau kita mengklik di mouse, maka dia akan menambahkan vertex-nya. Jadi kita harus perbaiki dulu bagian handling-nya. Kita buat handling untuk penanganan handling-nya. Pertama kita buat handling untuk sign-nya ya. Jadi di atas ini, di bawah draw bisa. Di bawahnya draw, di sini kita buat handler seperti ini. Kemudian kita tambahkan untuk handling key event untuk menangani input keyboard. Kalau saya menekan tombol tertentu di keyboard, ini ada di kode yang lalu ya, saya import saja. JavaFX, kemudian jadi ini gunanya untuk menangani input di keyboard ya. Jadi ini akan menangani input dari keyboard. Kalau saya menekan tombol tertentu di keyboard, maka tombol yang saya tekan tersebut, misalnya huruf H atau huruf C atau huruf tombol kontrol dan alternatif dan sebagainya, maka dia akan ditambahkan ke array list input keyboard. Ini array list input keyboard kita di atas. Dia akan disimpan di sini. Oke, di sini. Tapi dia periksa dulu ya. Jadi dia tidak mau ada yang duplikat, makanya dia periksa. Kalau tombol kontrol sudah ada, maka dia tidak tambahkan lagi. Atau tombol huruf A sudah ada di dalam input keyboard, dia tidak tambahkan lagi. Makanya di sini dia periksa if keyboard contains kode. Di sini ada kata tidaknya. Jadi jika keyboard tidak mengandung kode tersebut, maka kode tersebut akan ditambahkan. Jadi ini untuk menginputnya. Kemudian pada saat keyboard dilepas, dia juga harus menghapus ya. Jadi pada saat keyboard kita lepaskan tekanannya, maka dia harus menghapus kode tersebut dari keyboard. Jadi huruf yang kita lepaskan itu harus dihapus juga dari array list input keyboard seperti ini. Ini dia harus di remove. Oke, handling yang berikutnya adalah pada saat kita mengklik mouse, pada saat kita mengklik area di atasnya sign, itu kita akan menambahkan sebuah titik. Kita format dulu. Yang berikutnya adalah pada saat kita mengklik mouse, maka kita akan menambahkan sebuah titik baru ke dalam array list vertex ya, list vertex. Jadi kita akan menambahkan titik baru, titik .add p ya. Jadi kita menambahkan titik xy-nya ke dalam vertex. Ini juga sama dengan di video sebelumnya sudah ada. Oke, coba kita run file. Kemudian kita
Cek di sini, kita klik kontrol baru tekan di keyboard, tidak ada reaksinya. Oh ya, ternyata ini belum dimasukkan ya. Kita belum memasukkan ini. Kita belum ngeset tadi, kita nonaktifkan di sini perintah handling untuk scan handlingnya kita nonaktifkan. Sekarang kita tambahkan lagi. Kita aktifkan scan handlingnya, sign handlingnya kita aktifkan. Kemudian di sini kita perhatikan, di sini ada sesuatu yang unik. Ada yang saya rubah dari video sebelumnya. Jadi di video ini dia akan menambahkan titik ketika tombol kontrol ditekan dan kita mengklik mouse, klik kiri ya maksudnya. Jadi dia di run sambil menekan tombol kontrol yang dekat di bawahnya shift ya. Tombol di bawahnya shift, tekan kontrol, kemudian klik di area kanvas. Seperti ini, dia akan menambahkan titik. Kemudian kalau kita tekan kontrol lagi dan tak klik lagi di area lain, maka dia akan menambahkan titik dan garis. Seperti ini. Jadi dia lebih reaktif ya. Langsung kita klik saja, dia lebih reaktif. Seperti ini. Oke, kita coba terus. Ya, dia lebih reaktif dan tidak hang ya, tidak lag, dia tidak nge-lag. Karena dia tidak gunakan thread lagi di sini. Dia langsung saja aksi menggambarnya ini di trigger dari klik. Jadi pada saat saya mengklik, saya panggil juga method draw. Setelah saya menambahkan titik dalam pada itu juga, saya akan menggambar. Saya langsung menggambar ya. Jadi saya klik, kemudian langsung dia gambar ini. Kalau tidak saya aktifkan ini, kalau ini tidak ada, satu saya hapus, maka dia hanya menambahkan titik dan tidak menggambar. Ini, saya klik ini ya, tekan kontrol di keyboard, saya klik, dia tidak menggambar. Padahal di sini titiknya sudah ada sebenarnya. Kalau yang lalu saya tekan titik, dia langsung menggambar karena metode draw-nya itu dipanggil melalui thread ya. Jadi kalau ini saya harus letakkan draw-nya di sini supaya setiap saya menambahkan titik baru dia langsung mengupdate gambarnya. Oke, saya letakkan di sini. Saya klik di sini, tekan kontrol, dia akan menggambar. Oke. Kemudian berikutnya saya mau dia bisa di drag and drop. Saya mau dia selain dia bisa kita menggambar titik, kita juga bisa menambahkan, bisa mendrag and drop posisi kanvasnya. Oke, berikutnya saya akan buat metode set canvas handling ya. Saya akan aktifkan ini. Tapi saya buat juga metodenya di atas. Di atasnya start ini saya buat metode public void set canvas handling, buat kurung berawal enter. Jadi di sini saya akan membuat aksi untuk mouse ketika saya melakukan drag and drop. Aksi yang pertama adalah canvas set on mouse press seperti ini. Yang kedua canvas set on mouse drag get seperti ini. Oke, berikutnya saya isi operasinya di dalam ya. Jadi saya buat sebuah event handler baru, new event handler. Saya letakkan di dalam sini untuk mouse press. Jadi pada saat melakukan press, ini yang saya lakukan. Saya update sign X dan sign Y-nya sama dengan T get sign X, kemudian ininya juga. Kemudian di sini saya pastikan juga saya tidak sedang menekan tombol kontrol. Jadi ini sebaliknya dengan yang di atas tadi ya. Saya harus pastikan ini saya sedang menekan tombol kontrol. Yang di sini sebaliknya ada kata tidaknya ya, negasinya. Kemudian yang di bawah juga saya tambahkan untuk mouse drag-nya juga. Sini saya paste. Oke, di sini juga saya pastikan saya tidak sedang menekan tombol kontrol. Kemudian di sini saya melakukan update nilai translate X dan translate Y. Oke, jadi dua operasi ini, canvas set on mouse press dan set on mouse drag, akan saya gunakan untuk melakukan drag and drop pada kanvas ya. Coba saya klik kanan, run file. Oke, jadi sekarang kanvasnya bisa di drag and drop ya. Bisa kalau saya drag, saya geser kanan kiri bisa. Kemudian kalau saya tekan tombol kontrol di keyboard, kemudian saya tekan area-area di sini, maka dia akan menggambar vertex ya. Jadi seperti ini, dia bertambah vertexnya. Oke, baik, saya kira tutorial kita untuk bagaimana cara menggambar vertex dengan cara yang sedikit berbeda, vertex dan edge ya. Saya cukupkan sampai di sini dulu. Semoga kawan-kawan terinspirasi. Mungkin kawan-kawan butuh untuk visualisasi graf, butuh untuk visualisasi neural network misalnya, atau algoritma graf ya, misalnya traveling solution problem, minimum spanning tree dan sebagainya. Baiklah, saya cukupkan sampai di sini dulu. Kalau ada saran dan pertanyaan boleh tuliskan di kolom komentar. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jangan lupa like, share, and subscribe jika video ini bermanfaat. Insya Allah kita jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.